Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Abdillah dari kelas BAS RPL 3 nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan terkait job sheet 5, yaitu pengenalan form Windows pada pemrograman C#. Nah, untuk pertama ini, apa itu Windows Forms? Windows Forms itu seperti bagian dari .NET Framework yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis UI, yaitu Graphical User Interface di Windows. Dalam pemrograman ini ada beberapa komponen utama dalam Windows Form, yaitu seperti label, text box, button, dan juga form. Dan nanti kita akan menggunakan toolsnya yaitu Visual Studio dan juga bahasanya itu bahasa C# dengan frameworknya .NET. Masuk ke bagian praktikum dulu. Di bagian praktikum kita disuruh untuk membuat tampilan form login. Di sini saya sudah membuat tampilan form loginnya, hanya seperti ini saja. Untuk tampilan form login ada label untuk title-nya yaitu form login, ada juga label untuk email dan juga kata kunci. Di sini juga ada dua text box untuk input dari email dan juga kata kunci, dan juga ada button login. Kemudian setelah itu untuk bagian langsung masuk ke bagian eksplorasi. Di bagian eksplorasi kita disuruh untuk menangkap atau mengambil input dari user dan menampilkannya. Di sini inputan itu diambil dari saat tombol itu diklik tombol login atau tombol masuk. Oke, kita praktekkan dulu. Oke, kita misal mencoba untuk menuliskan sebuah email, misalkan email saja, email saya gmail.com. Kata kuncinya misalkan B ini, maka login akan successful. Nah, misalkan masukin emailnya itu gak pakai format yang seharusnya, misalkan if tanpa simbol misalkan gmail.com, dengan maksudnya maka akan ada peringatan yaitu penulisan email salah. Saya akan coba lagi. Penulisan emailnya harus ada simbol kemudian ada gmail.com. Kalau nggak gitu bakal munculin errornya gitu. Untuk kodenya kira-kira seperti ini. Di sini kita mengambil inputan dari email dan juga kata kuncinya, lalu dicek apakah inputan dari email atau kata kuncinya itu apakah nol atau memang kosong. Kalau misal kosong bakal munculin message box yaitu email dan password tidak boleh kosong. Nah, lalu kemudian ada pengecekan kondisi jika is not email valid, maka penulisan email salah. Nah, is valid email itu kita mengambil mengset suatu pattern yang nantinya untuk mengecek apakah email tersebut menggunakan @gmail.com. Jadi untuk pengecekan seperti itu, di sini menggunakan regex. Kemudian pengecekan kondisi untuk kata kunci. Jika kata kunci panjang dari kata kunci itu kurang dari sama dengan 10, maka akan memunculkan message box yaitu kata kunci harus memiliki panjang karakter lebih dari 10 karakter. Ini harusnya lebih dari 10 karakter. Oke. Kemudian jika berhasil maka munculkan message yaitu login successful dengan status sukses dengan informasinya.
Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian studi kasus, yaitu membuat form registrasi sederhana. Di sini yang diminta adalah nama lengkap, email, jenis kelamin, tanggal lahir, kata kunci, dan juga tombol untuk daftar. Lalu ketentuan, jika tombol daftar diklik, maka validasi semua file harus diisi. Jika valid, tampilkan semua input di message box. Kemudian jendela login atau form akan terbuka atau tertampil. Jika ada file kosong atau validasi tidak sesuai, maka tampilkan pesan kesalahan. Oke. Untuk tampilannya kira-kira seperti ini. Untuk form registrasi ada nama lengkap, kemudian untuk email, jenis kami ini saya menggunakan combo box untuk elemennya. Untuk tanggal lahir saya menggunakan datetime komponen, dan juga untuk ini kata kunci. Lalu untuk tombol daftar, oke, kita apakahkan. Misalkan di sini nulis nama, misalkan nama Rifki Abdillah, kemudian emailnya mlabdillah@gmail.com, lalu jenis kelamin laki-laki, kemudian tanggal lahir mungkin 28, dan juga kata kuncinya kita masukin seperti ini. Nah, ini nanti akan masuk ke halaman form login karena berhasil untuk daftar. Kemudian emailnya harus masukin sama kalau nggak salah, tapi belum saya kasih sebuah validasi. Misal kalau email yang dimasukin di form login dan juga form register itu harus sama, dan juga kata kuncinya juga harus sama. Jadi seperti itu. Ya, untuk inputan dari passwordnya seharusnya itu tidak menampilkan password aslinya, jadi kan saya ubah terlebih dahulu. Ya, ini untuk password chart harusnya sudah berubah. Oke. Untuk kodenya kira-kira seperti ini. Pertama kita inisialis komponen dari semua komponen yang ada, kemudian kita setup combo box gender buat combo box tadi, buat pilihan drop down antara laki-laki atau perempuan untuk bagian jenis kelamin. Lalu kita juga set bounded input ke max date nya, yaitu datetime.now atau tanggal sekarang. Kemudian di register button klik, saat button diklik maka akan mengevent, yaitu di sini ada variabel string dengan type string full name untuk mengambil name input. Di sini ada email untuk mengambil email input, di sini ada password untuk mengambil password input, dan di sini ada gender buat mengambil pilihan dari gender dari combo box tadi. Kemudian ada bounded untuk mengambil inputan dari bounded tersebut. Ada pengecekan, yaitu jika full name atau email atau password atau gender itu kosong atau nul, maka akan memunculkan semua file input harus diisi dan statusnya akan error, lalu return none. Kemudian kondisi kedua, jika email tidak valid, seperti tadi, format dari penulisan email harus ada @ dan juga gmail.com, maka menunjukkan penulisan email salah. Kemudian ada pengecekan lagi yang ketiga, jika password panjang dari password kurang dari sama dengan 10, maka akan munculin kata kunci harus memiliki panjang karakter lebih dari 10 karakter begitu. Kemudian ada pengecekan yang keempat, yaitu tanggal lahir. Jika tanggal lahir itu lebih dari datetime.now atau hari sekarang, misalkan hari besok atau hari besoknya lagi, itu bakal munculin error.
tanggal lahir tidak valid, maka error. Kemudian jika sukses, maka di sini kita set sebuah message sukses, registrasi berhasil, nama lengkap, kemudian full name, email, jenis kelamin, dan juga tanggal lahirnya, kata kuncinya. Tapi di sini saya belum menambahkan untuk message boardnya, jadi saya akan tambahkan di sini. Set show success message. Kami itu start. Harusnya bisa. Kalau nggak bisa ya berarti nggak bisa memunculkan semua dari yang di inputkan. Kemudian nanti akan masuk ke form login. Oke. Nah, ini untuk apa? This.hide ini untuk menutup form registrasi. Nanti setelah form registrasi ini tertutup, form login akan ditampilkan. Gitu. Ini untuk validasi email tadi sesuai dengan patternnya, pakai regex juga. Nah, kita simulasi kalau misalkan filenya gak diisi semua, itu bakal gimana? Semua file input harus diisi ya. Kalau misal gini aja, semua file harus diisi. Kalau misal ini diisi, ini diisi, ini diisi, ini diisi. Kalau ini perempuan mungkin ini hapus, tidak bisa karena semuanya harus diisi. Oke, validasi untuk semua file. Jika valid, tampilkan input dari message board. Jika login form akan terbuka. Jika file kosong atau validasi tidak sesuai, maka tampilkan pesan kesalahan. Sudah semua. Jadi itulah sekian presentasi tugas Jobsit 5 dari saya mengenai Windows Form pada pemrograman C# menggunakan .NET Framework juga. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.